sendiri. Tuh, ada sahabat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, tadi kita sudah murojaah Al-Quran, kemudian membaca doa. Nah, Ibu akan mengulang kembali pembelajaran yang sebelumnya, sekaligus mengecek daya ingat kalian, apakah masih ingat atau sudah lupa ya, sebelum nanti kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Coba teks narasi tentang perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Siapa yang ingat? Negara mana yang paling lama menjajah di Indonesia? Cung. Belanda. Berapa abad? 3,5 abad atau setara dengan berapa tahun? 350 tahun. Pertanyaan berikutnya, siapa yang ingat tujuan awal kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Mencari rempah-rempah. Setelah mencari rempah-rempah, ternyata ada keinginan untuk menjajah, yang menguasai wilayah yang didatanginya. Apa tujuan penjajahannya? Yang 4 ya. Coba Alif satu dulu, apa? Mencari kejayaan. Jian? Mencari kekayaan. Ada lagi? Selamat pagi kelas 5A IPK Sisjando. Hari ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia dan SBDP. Dan ini kompetensi dasar yang harus dicapai dalam muatan bahasa Indonesia KD 3.4. Menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan D3.2 memahami tanda nada. Per orangnya, satu orang satu pahlawan yang harus dicari biografi singkatnya dan juga perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kegiatan pembelajaran kedua yaitu muatan SPDP. Nanti kita akan menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar sebagai tanda nada diatonis. Kita nyanyi SBDP dulu. Tadi apa SBDP? Kata Ibu, lagu apa yang sesuai dengan perjuangan? Lagu Maju Tak Gentar. Boleh lihat modul tema 7, ada itu liriknya di sana. Silakan berdiri dan lihat liriknya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju tak gentar, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Yang barusan tangga nada apa? Mayor. Mayor. Ciri-cirinya bagaimana mayor? Gembira. Terus semangat ya. Diakhiri dengan do ya. Itu ciri-ciri. Siap, sekarang siap-siap ke kegiatan inti ya. Presentasi hasil kalian googling ya. Merangkum teks narasi tentang kemerdekaan Indonesia, tapi lebih ke biografi pahlawan dan perannya dalam kemerdekaan Indonesia. Silakan. Tepuk tangan untuk dia. Silakan cari nama Jian di buku penilaian kalian.
sambil kalian menyimak apa yang Jian sampaikan. Nanti ibu akan buat pertanyaan menggunakan apa, di mana, siapa, bagaimana dalam tugas yang Jian buat. Sudah ketemu nama Jian? Nama berapa? Ya, siap. Selamat menyimak. Silakan. Kelahiran Sayuti Melik adalah 22 November 1908 di Kabupaten Sleman. Meninggal 27 Februari 1989 di Jakarta. Pasangan dari Sayuti Melik adalah SK Trimurti. Anak Sayuti Melik adalah Heru Baskoro dan Musafir Karma Budiman. Jasa dari Sayuti Melik adalah juru ketik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dipercayai oleh Soekarno untuk mengetik naskah yang dibacakan pada hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya ke Jian? Boleh pakai apa? Di mana? Siapa? Bagaimana? Mengapa? Silakan yang bertanya, nanti ibu kasih nilai plus. Pasangan Sayuti Melik. Siapa nama istri Sayuti Melik? SK Trimurti. SK Trimurti. Trimurti. Berarti Sayuti Melik perempuan laki-laki? Laki-laki. Laki-laki. Kade bisi ayah anu. Ada yang beranggapan Sayuti Melik perempuan? Ada. Pero Nabila ya. Sayuti Melik itu laki-laki. Ada lagi pertanyaan untuk Jian? Bilqis. Nah, apa jasa Sayuti Melik terhadap kemerdekaan Indonesia? Juru ketik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, juru ketik naskah teks proklamasi. Jadi yang ngetik teks proklamasi itu Sayuti Melik. Nomor apa? Ya, kapan? Tanggal berapa Sayuti Melik lahir? 22 November 1908. 22 November 1908. Di sini diceritakan meninggal. Ya, berarti kan pahlawan Indonesia ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup ya. Berarti Sayuti Melik sudah meninggal dunia. Ada lagi pertanyaan? Baik, tepuk tangan untuk Jian. Ayah dari Dewi Sartika adalah Raden Rangga Somanagara. Ibu dari Dewi Sartika adalah Raden Ayu Raja Permas. Lahir pada tanggal 4 Desember 1884, Kecamatan Cicalengka atau Kabupaten Bandung. Menikah dengan Raden Kanduruhan Agah Suryawinata, mempunyai anak bernama Raden Atot Suryawinata. Hobinya adalah mengajar. Meninggal di Tasikmalaya pada tanggal 11 September 1947. Jasa terhadap kemerdekaan Indonesia adalah Dewi Sartika mendirikan sekolah untuk perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo dan memberikan kontribusi yang sangat besar di bidang pendidikan. Oke, tepuk tangan untuk Marifah. Baik, hanya Marifah yang tidak melihat buku ya. Sudah nilai plus. Ada pertanyaan dan suaranya nyaring. Ayo, ada pertanyaan? Jian, apa pertanyaannya? Ke Marifah. Siapa nama pasangan dari Dewi Sartika? Ya. Raden Jian tadi tidak kedengaran? Tuh, Raden Kanduruhan Agah Suryawinata. Ya, terakhir. Apa Isna? Jasanya saya ulangi. Dewi Saya Sartika. masih ingat karena kedengaran
Dewi Sartika mendirikan sekolah untuk perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo dan memberikan kontribusi yang sangat besar di bidang pendidikan. Ya, berarti di bidang pendidikan ya. Dewi Sartika. Baik, cukup tepuk. Biografi singkat Sultan Syahrir. Nama Sultan Syahrir. Agama Sultan Syahrir Islam. Tempat lahir Sultan Syahrir Padang Panjang, Sumatera Barat. Tanggal lahir Sultan Syahrir Nah, boleh ditambah lagi volumenya. 5 Maret 1909. Nama ayah Muhammad Rashad, ibu Putih Siti Robiah. Sultan Syahrir mempunyai 2 anak, Siti Robiah Parvati Syahrir dan Kria Arsyah Syahrir. Hobi Sultan Syahrir dirgantara dan musik. Wafat Sultan Syahrir 9 April 1966. Nama istri Sultan Syahrir Maria Jushate dan istri Wahyuna. Jasa kemerdekaan terhadap Indonesia. Sultan Syahrir ketika persiapan kemerdekaan adalah melakukan kegiatan penculikan bertujuan untuk menculik Soekarno dan Muhammad Hatta karena Sultan Syahrir mengetahui kekalahan Jepang dengan cara mendengarkan berita. Ya. Coba ada yang mau buat pertanyaan untuk Isna? Apa Jian? Siapa nama bapak Sultan Syahrir? Siapa nama ayah Sultan Syahrir? Muhammad Rashad. Siapa? Muhammad Rashad. Muhammad Rashad. Muhammad Rasad. Ada lagi? Kapan Sultan Syahrir meninggal? Kapan Sultan Syahrir meninggal? 9 April 1966. Ya, 9 April 1966. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan untuk Isna? Kalau tidak ada ibu yang bertanya, kalian yang menjawab. Tadi menyimak Isna. Apa jasanya terhadap kemerdekaan? Menculik Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya, nah kenapa menculik Soekarno dan Muhammad Hatta? Memberitakan di bawah penjajahan Jepang. Ya, agar tidak terpengaruh terhadap Jepang. Yang diculiknya kemana, ada yang ingat? Kemana? Jepang. Cik, diculiknya kemana Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta? Rengas non? Ya, Rengas dan Klok. Ya. Ari pas diculiknya teranawan. Enggak, diculiknya itu bukan untuk disiksa, tapi diamankan. Sultan Syahrir berarti golongan muda. Kalau Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu golongan tua. Golongan tua diculik oleh golongan muda. Salah satu yang menculiknya adalah Sultan Syahrir. Tujuannya apa? Untuk mengamankan agar tidak terpengaruh dari Jepang. Kan mau mengumumkan kemerdekaan Indonesia, kayak bisa Jepang mempengaruhi deui terjadi kemerdekaan. Kekhawatiran golongan muda, ya. Oke, tepuk tangan untuk Isna. Biografi singkat Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo, volumenya dinaikkan ya biar teman-teman bisa dengar. Nama Raden Ahmad Subarjo Jojowadi Soerjo. Nama panggilan Ahmad Subarjo. Tanggal atau tempat lahir Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896. Wafat 15 Desember 1978. Agama Islam. Orang tua ayah Teku Muhammad Yusuf. Nama ibu Wardinah. Mempunyai 3 anak. Pujiwati Insia, Nurwati Dewi Seribu Diarti, Rohadi Suerjo. Jasa-jasa peneliti di Kargung bukan Merumuskan UUD dasar
bersama panitia 9 menyusun naskah proklamasi Profesi Pahlawan Indonesia. Ya. Siapa yang mau bertanya? Oke, Jian silakan. Siapa nama anak Bapak Ahmad Subarjo? Pujiwati Insia, Nurwati Ada Dewi. berapa? Ada 3. Ada 3. Ya, Pujiwati Insia, Nurwati Dewi Seribudiarti, Rohadi Subarjo. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, Numa. Ya, apa jasa Bapak Ahmad Subarjo dalam kemerdekaan Indonesia? Menyusun naskah proklamasi. Nah, menyusun naskah proklamasi. Isna, Pak. Siapa nama Ibu Bapak Ahmad Subarjo? Teku Muhammad Yusuf. Nama Ibu Ibunya Wardina. Wardina. Ya, cukup. Ada lagi? Tidak ada. Baik, tepuk tangan untuk Isma. Isma. Itu Bilqis. Bilqis belum ganti nama ya. Silakan sambil kasih nilai. Ayo selanjutnya. Oke, Numa. Tepuk tangan untuk Numa. Di kertasnya. Ya, boleh dihafal atau dibaca. Kalau penilaian dihafal lebih bagus. Silakan. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah salah seorang ulama, pemimpin dan penjuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI nomor 087 TK tahun 1973 tanggal 6 November. Kelahiran 1772, meninggal 6 November 1864. Anak Nali Sultan Caniago Sultan Saidi, orang tua Hatib Bayanuddin Hamatun. Jasa kepada masyarakat Indonesia, pemimpin dan penjuang yang berperang melawan Belanda. Sambil kasih nilai, sudah? Sudah. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Nah, Jian, yang lain coba buat pertanyaan, jangan Jian terus. Oke, Jian mendapat nilai plus. Apa Jian? Kapan Tuanku Imam Bonjol lahir? Ya, kapan Tuanku Imam Bonjol lahir? 1772. 1772. Ada yang sudah lahir 1772? Nenek kalian belum ya? Masih 1772. Ada lagi? Ya, Bilqis. Berarti siapa nama istri Tuanku Imam Bonjol? Nggak ada. Oh ya, tidak dicatat ya, tidak dicatat. Lihat di Wikipedia-nya nggak ada. Oh, di Wikipedia nggak ada. Nggak ada. Oke, nanti apakah menikah atau tidak ya, nanti kita cari lebih lanjut. Di Wikipedia-nya tidak dituliskan. Ada lagi pertanyaan? Hai, siapa nama orang tua Tuanku Imam Bonjol? Hatib Bayanuddin Hamat. Ya, Hamatun dan Hatib Bayanuddin. Hamatun berarti ibunya, Hatib ayahnya. Apa Alif? Nah, jasanya apa dalam kemerdekaan Indonesia? Pemimpin dan penjuang yang berperang melawan Belanda. Pemimpin perang Padri. Nanti ada di modul.
Ada sudah dibahas perang Padri? Ada. Ya, itu yang memimpinnya Tuanku Imam Bonjol. Ada lagi? Oke, Saima apa? Ya, kapan tahun berapa Tuanku Imam Bonjol meninggal dunia? 6 November 1864. Ya, 1864, tahun 1864. Ada lagi? Tidak ada? Baik, tepuk tangan untuk Numa. Muhammad Hatta kelahiran 12 Agustus 1902, meninggal 14 Maret 1980. Pasangan Siti Rohmiyati Hatta. Pendidikan Universitas Erasmus Rotterdam 1921. Negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-1. Perang terhadap kemerdekaan. 1. Melakukan pembentukan perhidupan Indonesia. 2. Menjadi seorang pemimpin putra, yaitu pusat tenaga rakyat. 3. Menjadi seorang anggota panitia sebalian yang dimana melakukan perumusan terhidup piagam Jarat. Oke, silakan 2 orang bertanya. Ya, siapa nama istri? Sebaliknya, siapa nama istri Bapak Muhammad Hatta? Siti Rohmiyati. Siti Rohmiyati. Bilqis? Kapan lahir Bapak Muhammad Hatta? 12 Agustus 1902. 12 Agustus 1902. Tepuk tangan untuk Agnia. Lengkap Ki Hajar Zainal Mustafa, nama kecilnya Hudaini. Tanggal lahir 1 Januari Minggu, Singaparnya 1899, Tasikmalaya. Meninggal 28 Oktober 1944, Jakarta. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tasikmalaya. Ki Haji Zainal Mustafa adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Zainal Mustafa adalah pemimpin sebuah pesantren di Tasikmalaya dan pejuang Islam pertama dari Jawa Barat yang mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Jepang. Jasanya terhadap bangsa Indonesia adalah sebagai pemberontakan untuk kemajuan Islam di Jawa Barat, dan ia memimpin perlawanan rakyat Singaparnya pada Februari 1944 menantang pelaksanaan Seikirei, suatu cara memberi hormat ala Jepang dengan menundukkan kepala ke. Apa jasa Ki Haji Zainal Mustafa? Ya, apa jasanya terhadap kemerdekaan Indonesia Kiai Haji Zainal Mustafa? Sebagai pemberontak untuk kemajuan Islam di Jawa Barat, dan ia memimpin perlawanan rakyat Singaparnya pada Februari 1944. Ya. Alif. 1 Januari Minggu, Singaparnya 1899, Tasikmalaya. Ya, jadi ini adalah pahlawan yang berasal dari Tasikmalaya. Ya. Bukan. Biografi singkat Abdul Haris Nasution. Nama lengkap Jenderal Besar TNI Pak Abdul Haris Nasution. Nama panggilan Pak Nas.
atau Abdul Haris Nasution. Agama Islam. Tempat lahir Kota Nopun, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tanggal lahir Selasa 3 Desember 1918. Abdul Haris Nasution dikenal sebagai peletak dasar perang gerilya dalam perang melawan penjajahan Belanda. Pada tahun 1948, Pak Nas memimpin pasukan Siliwangi yang menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Dan pada tahun 1955, Pak Nas diangkat sebagai KSAD setelah meletusnya pemberontakan PRRI atau Permesta. Abdul Haris Nasution meninggal di usia 81 tahun. Sudah? Baik, siapa yang mau buat pertanyaan? Ayo yang belum mencoba. Saima, Isna, Alif. Saima dulu. Yang keras suaranya. Siapa nama istri Bapak Abdul Haris Nasution? Ayaan. Ya, tidak ada seperti Imam, tuanku Imam Bonjol. Nanti kita cari apakah menikah atau tidak ya. Ada lagi? Isna apa? Apa jasanya terhadap kemerdekaan Indonesia? Peletak dasar perang. Apa? Peletak dasar perang gerilya dalam Oh ya, perang melawan penjajahan Belanda. Nu mana? iya tadi. Setelah peletak dasar perang gerilya dalam Nah, Bapak Abdul Haris Nasution jasanya adalah sebagai peletak dasar perang gerilya dalam melawan penjajahan. Selanjutnya Alif apa? Ya, kapan tanggal lahirnya? Selasa 3 Desember 1918. Selasa 3 Desember 1918. Cukup ya, biar teman kalian semuanya bisa tampil. Satu orang 3 pertanyaan ya. Oke, tepuk tangan untuk Lutfita biar kedengaran oleh teman. Jadi biar tidak banyak pertanyaan. Kalau kedengaran mah pasti tanggal lahirnya tahun sekian, jasanya ada, terus istrinya ada, namanya ya. Silakan lihat yang lain saja. Ibu Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879, meninggal pada tanggal 17 September tahun 1904. Pasangan Ibu Kartini, Raden Adapati Djosodiningrat. Jasanya berjuang untuk menyamakan hak antara kaum perempuan dengan laki-laki. Salah satunya adalah dalam hal pendidikan. Ia berusaha mengajarkan cara membaca dan menulis bagi kaum wanita dari usia anak-anak hingga dewasa. Oke, sudah. Siapa yang mau bertanya? Ayo, siapa? Ada yang mau bertanya? Ilkis. Siapa nama anak Ibu Kartini? Siapa nama anak dari Ibu Kartini? Ada di sana? Tidak sempat menulis, tidak ditemukan. Jadi PR untuk Nadia ya. Apa dia? Siapa suami dari Ibu Kartini? Raden Adapati Djosodiningrat. Ya, terakhir. Nomor apa pertanyaannya? Di mana tempat lahir Ibu Kartini? Jepara. Di Jepara. Ada nyanyiannya? Yang di Jepara? Ya, nanti kita nyanyi bareng-bareng. Sudah aja 3 orang ya? Baik, tepuk tangan untuk Nadia. Biografi singkat Sisi Gamanggaraja, lahir 18 Februari 1845 di Bangkara,
wafat 17 Juni 1907, kebangsaan Indonesia, dimakamkan 14 Juni 1953. Orang tua Boru Sinomorang, Sisi Gamanggaraja dengan nama lengkap Pantuan Bonsar Ompu Pulo Batu Sinambela adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara dan perjuangan yang berperang melawan Belanda. Ia diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 November 1961 berdasarkan SK Presiden RI 0509 atau 1961. Ya, ada pertanyaan satu orang, 3 pertanyaan atau 2 pertanyaan. Kak Is, silakan Kak Is. Siapa pasangan? Siapa nama pasangan dari? Siapa nama pahlawannya yang punya lip? Sisi Gamang Mama Raja. Siapa lip? Siapa? Ke ayam. Tidak ada. Nanti kita cari ya apakah punya istri atau tidak. Apa Jen? Apa jasa Sisi Gamanggaraja terhadap kemerdekaan Indonesia? Apa jasanya? Melawan Belanda. Berperang melawan Belanda. Belanda. Nama Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Soewaradi Soeharjani Ningrat. Tempat lahir Yogyakarta, tanggal lahir Kamis 2 Mei 1889. Hobi membaca dan menulis. Wafat 26 April 1959 di Yogyakarta. Istri Nyi Sutaratina. Anak dalam Budi Utomo pada 20 Mei 1908 mendirikan organisasi yang bernama IB atau Indes Party pada tanggal 25 September 1912. Bukti fisik sejarah perjuangan Ki Hajar Dewantara adalah adanya sekolah taman siswa di Yogyakarta. Nah, ini ice breaking dulu ya. Yang berkaitan dengan pahlawan. Untuk menjawab setiap pertanyaan, ayo kita mulai. Indonesia adalah Pangeran Diponegoro, R.A. Kartini, Ki Hajar Dewantara, atau Pangeran Antasari. Tadi ada. Jawabannya adalah Ki Hajar Dewantara. Patimura adalah Belum ya, Patimura belum maju. Stephen Matulesi, John Matulesi, atau Thomas Matulesi. Patimura itu pernah dijadikan sebagai pahlawan dan seluruh negara. Jawabannya adalah Thomas Matulesi. Tomo atau Tomo. Pada masa kemerdekaan jawabannya adalah Bung Tomo. Lanjut, Andi, Cut Mutia atau Sultan Iskandar. Jawabannya adalah Ahmad Yani. Hari Kartini diperingati setiap tanggal 21 Maret, 21 April, 21 Mei atau 21 Juni. Berapa tuh guys? Jawabannya adalah 21 Lanjut, pahlawan nasional pendiri Muhammadiyah adalah As'ad Syamsul, Panglima Polim, Hashim Ash'ari, atau Ahmad Dahlan. Ayo foto Muhammadiyah sama. Jawabannya adalah Ahmad Dahlan. Lanjut, pahlawan nasional yang juga istri Teguh Umar
siapa istri dari Muhammad? Dari Aceh untuk Muhammad. Jawabannya adalah Cut Nyaim. Lanjut. Haji Juanda atau Thank you.